Oke. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Om Pagi, Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi, Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan sudah join pada acara kita pada hari ini, yaitu diskusi tentang visi dan misi Satuan Pendidikan. Namun sebelumnya, demi kelancaran acara kita pada hari ini, marilah kita melaksanakan doa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, sebelum acara ini kita mulai, sebaiknya kita melaksanakan ice breaking dulu supaya lebih bersemangat mengikuti kegiatan diskusi pada hari ini. Sebelumnya saya berikan contoh dulu ya. Jadi tepuk bakso. Tepuk bakso. Apa itu? Bulat-bulat, dikecapin, disausin, enak sedap, bakso. Bisa Pak Ibu? Bisa. Bisa? Bisa. Nah, baik. Baik, kita mulai ya. Yang semangat ya. Tepuk bakso. Apa itu? Bulat-bulat, dikecapin, disausin, enak sedap, bakso. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, kita akan langsung saja ke acara kita pada hari ini. Namun sebelumnya, sebelum kita mulai, demi kita kelancaran acara kita, baiknya kita menyepakati dulu aturan-aturan diskusi pada hari ini ya. Yang pertama, video kalau bisa dihidupkan, tetapi kalau trouble bermasalah dengan sinyal tidak masalah. Nah, suara sebaiknya dinonaktifkan pada saat tidak berpendapat. Nah itu. Nah, ketika akan menjawab atau akan mengajukan pertanyaan, silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Nah, itu saja. Baik, saya pribadi akan minta izin untuk share screen. Baik sekali. Jadi dalam kegiatan pada hari ini saya bukanlah seorang narasumber, melainkan hanya memfasilitasi pelaksanaan diskusi berkaitan dengan visi dan misi Satuan Pendidikan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang visi Satuan Pendidikan, nah, sebaiknya saya minta pendapat dulu dari Bapak Ibu. Visi dan misi, visi Satuan Pendidikan itu sudah sering sekali kita dengar, bahkan kita rumuskan sebagai kepala sekolah, guru, adalah tugas kita merumuskan visi Satuan Pendidikan. Nah, sekarang saya ingin minta pendapat dari Pak Komang Mulyantara. Apa yang Bapak ketahui tentang visi Satuan Pendidikan? Kami persilahkan Pak Komang. Ya, terima kasih Bu Lu. Kalau menurut saya visi adalah suatu cita-cita bersama dalam lingkungan warga sekolah, tentunya yang melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di sekolah, terkait dengan perumusan yang berdasarkan pada masukan dari seluruh warga pendidikan. Itu Bu Lu. Wah, luar
luar biasa ini sudah lengkap sekali penjelasannya. Berarti Pak Komang mendalami sekali ya, memahami sekali visi satuan pendidikan itu apa. Nah, jadi kita akan ini kita perhatikan bersama. Visi satuan pendidikan merupakan cita-cita bersama sesuai dengan yang diungkapkan oleh Pak Komang tadi. Cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan. Jadi semua stakeholder yang ada di sekolah yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Nah, visi menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Jadi peserta didiklah yang menjadi subjek. Nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian visi berisi tentang gambaran tingkah laku yang ingin dituju ke depannya dari sekolah yang bersangkutan. Nah, ini adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk merumuskan visi. Jadi yang kita coba Tiang tanya dulu kepada Bapak Ibu, Ibu Tut mungkin ya, langkah apa yang pertama kita lakukan? Kalau di sekolah Ibu, jangan yang ada di layar ini. Yang di sekolah Ibu, apa langkah pertama yang dilakukan ketika merumuskan visi? Silakan Ibu Tut. Baiklah Bu Lo, terima kasih atas waktunya. Dalam kegiatan untuk merumuskan visi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah salah satunya menganalisis lingkungan belajar, menganalisis karakteristik siswa, ya, terus mereview atau meninjau kembali yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Iya, terima kasih Ibu Tut. Memang benar sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Tut tadi. Merumuskan visi itu ada berbagai cara. Yang pertama dan yang paling sering kita lakukan adalah mereview visi yang sudah ada di tahun sebelumnya. Tetapi tentu dengan menyesuaikan terhadap karakteristik satuan pendidikan, kemudian melakukan analisis lingkungan belajar. Bisa dilakukan dengan menyebarkan survei misalnya, interview dengan peserta didik, wawancara dengan peserta didik. Nah, kemudian visi itu harus menggambarkan profil pelajar Pancasila. Nah, nanti dalam diskusi terakhir kita akan belajar bersama-sama merumuskan visi ya, contoh visi yang bisa diterapkan di sekolah. Kita lanjutkan dengan misi satuan pendidikan. Misi satuan pendidikan sama halnya dengan visi merupakan sesuatu yang sering kita lakoni, sering kita susun, sering kita laksanakan di sekolah. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya minta pendapat dari Ibu Tut mungkin ya, bisa membantu. Apa sih yang Ibu ketahui tentang misi satuan pendidikan? Silakan pendapatnya Ibu Tut. Baiklah Bu Lo, misi satuan pendidikan itu yang isinya antara lain penjabaran dari visi yang telah kita tentukan sehingga sekolah bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang harus ditetapkan. Iya, terima kasih pendapatnya Ibu Tut, terima kasih.
Nah, ini dia. Misi merupakan pernyataan bagaimana satuan pendidikan mencapai visi. Langkah apa yang dilakukan agar visi tercapai, agar tujuan bisa tercapai. Jadi ditetapkan menjadi rujukan bagi penyusunan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga sekolah. Di langkah-langkah yang kita lakukan agar tercapai visi. Nah, itulah yang dimaksud dengan misi satuan pendidikan. Nah, misi menjawab bagaimana sih sekolah mencapai visi. Nah, ini sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Kemudian nilai-nilai penting yang harus dipegang selama menjalankan misi itu harus dilaksanakan benar agar tercapai visi satuan pendidikan. Nah, yang terakhir ya, untuk merumuskan visi dan misi, di dalamnya harus terintegrasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan lagi satu, apa itu lagi satu apa Ibu? Mandiri. Kreatif ya, kreatif Mandiri lagi satu. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global, dan kreatif. Ya. Jadi profil pelajar Pancasila inilah yang selanjutnya akan harus tercermin di dalam visi dan misi yang kita susun. Nah, selanjutnya coba saya sebagai pada hari ini sebagai fasilitator kegiatan, mari kita laksanakan diskusi. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang sudah membawa visi dan misi dari sekolahnya, yang sudah menggambarkan profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa membantu saya mungkin? Kami persilakan. Saya, Bu. Oh, silakan Bu Tut, silakan. Contoh visi dan misinya. Ya, baiklah. Contoh visi yang kami susun di sekolah kami seperti ini dulu ya. Kami bacakan ya. Ya, silakan. Visi sekolah yaitu terwujudnya lulusan yang cerdas, terampil, berkarakter, berbudi pekerti luhur, berdasarkan budaya bangsa. Itu visinya, Ibu Lo. Coba ulangi lagi sekali. Terwujudnya lulusan yang cerdas, ya. Terampil, berkarakter, berbudi pekerti luhur, berdasarkan budaya bangsa. Ya. Coba dilanjutkan dengan misi. Misinya salah satunya ya Bu. Ya, silakan. Yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila kalau bisa. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan terjadwal. Ya, kalau kita lihat dari rumusan visi yang sudah disampaikan oleh Ibu Tut tadi, itu sudah menggambarkan bahwa visinya sudah berpusat pada siswa, jadi tercapainya lulusan. Yang namanya lulusan itu pasti peserta didik yang akan lulus ya. Yang terampil, cerdas, berkarakter itu sudah menggambarkan
profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya visi ini tentu digambarkan kembali, dijabarkan kembali ke dalam indikator visi. Nah, selanjutnya dengan cara apa agar bisa tercapai visi satuan pendidikan itu dijabarkan di dalam misi. Nah, itulah penampilan diskusi kita pada hari ini. Namun sebelum Tiang akhiri, diskusi kita, mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya, silakan. Izin Bu Lu. Ya, silakan Pak Komang. Terkait visi dan misi yang disampaikan oleh Bu Ketut tadi, apakah semua dimensi profil Pancasila itu harus diadopsi atau hanya sebagian saja, Bu Lu? Nah, untuk dimensi profil pelajar Pancasila, jika memang memungkinkan bagi kita untuk mengadopsi keseluruhan atau dengan istilah yang lebih luas, itu dikembalikan kepada sekolah, dipersilahkan. Nah, jika memang tidak bisa, kita bisa mengadopsi sebagian, namun nanti dicerminkan ke dalam indikator-indikator visi yang disusun. Nah, demikian menurut saya. Mungkin Ibu Tut mau menambahkan? Baiklah, Pak Komang, masalah profil pelajar Pancasila tidak seharusnya semua diadopsi, tetapi alangkah baiknya kalau bisa mencerminkan semua dari dimensi profil pelajar Pancasila, ya, bisa dimasukkan. Itu aja Pak Komang. Ya, baik, terima kasih Bu Tut, terima kasih Pak Komang juga. Apa ada hal yang ingin ditanyakan lagi? Ada? Sudah cukup. Pas? Iya. Nggih. Cukup. Terima kasih. Nggih. Jadi sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama materi apakah yang sudah kita bahas. Mungkin Pak Komang bisa membantu, kami persilahkan Pak Komang. Ya, terima kasih Bu Lu. Mungkin yang dapat saya refleksi atau simpulkan pada pertemuan hari ini, itu Bu Lu sudah menyampaikan dengan secara terurut. Yang pertama yaitu tentang visi dan misi, terutama kalau visi itu merupakan cita-cita bersama yang dilakukan oleh semua pemangku pendidikan, kemudian dijabarkan melalui misi, dan misi itu dalam bentuk bisa dilaksanakan untuk mencapai visi yang ditetapkan sebagai rujukannya. Kemudian penjabaran misi itu dapat berupa tujuan, yaitu tujuan dapat berlaku jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Begitu saja Ibu Lu, terima kasih. Iya, waduh, ini lengkap sekali kesimpulannya Pak Komang. Terima kasih banyak, rasanya itu sudah merangkum apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Jadi demikianlah Bapak Ibu diskusi kita pada pagi hari ini mengenai visi dan misi satuan pendidikan. Nah, sebelum kegiatan ini saya akhiri, saya sebagai fasilitator mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk join dalam kegiatan kita pada hari ini. Dan sebagai manusia tentu tidak luput dari kesalahan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan diskusi kita pada hari ini, saya pribadi meminta maaf. Jadi terima kasih. Saya tutup kegiatan kita dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.